Jadi ya itu saya menjadi tulang punggung bagi papa, mbah. Terus kebetulan om saya baru kena PHK gitu. Jadi sekarang juga om juga seperti itu di sana. Katanya selingkuh lah. Katanya saya nggak punya hati ninggalin suami kayak gitu intinya ya. Fitnah terbesarnya apa waktu itu? Gak nyangkanya itu menggelapkan dana. Ada itu ya. Kalau saya menggelapkan dana saya lari ke Malaysia mungkin, nggak mungkin tinggal di sini gitu kan ya. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita Kak Dara yang bisa dibilang influencer juga ya di salah satu kota kita. Dan langsung saja biar lebih kenal dengan Kak Dara, kita bakalan tanya-tanya seperti apa pengalamannya Kak Dara ini. Assalamualaikum, halo. Halo, waalaikumsalam. Nah, Kak Dara ini asalnya dari Sumeneb ya? Iya benar. Cuman sekarang lebih banyak di Pamekasan. Stay-nya di Pamekasan. Sudah 11 tahun. Oh, 11 tahun di Pamekasan. Walaupun Kak Dara ini masih bisa dibilang newbie lah ya di dunia sosial media, tapi udah videonya tuh seliweran di mana-mana nih kayaknya. Video makan-makannya nih ya. Emang hobi makan atau gimana? Emang hobi makan, Alhamdulillah ya. Kak Dara ini biasanya aktivitasnya ngapain? Selain Nge-review makanan. Iya, sebenarnya itu kalau online sih ya di dunia online memang kayak jualan-jualan online terutama buat kebutuhannya emak-emak itu gitu. Ya. Dari dulu memang sejak kuliah sudah online tapi bakatnya bukan di fashion. Jadi kayak memang kebutuhan emak-emak gitulah kayak dapur-dapur gitu. Terus frozenan seperti itu. Makanan-makanan lagi. Iya, makan lagi ya. Dari situ teman-teman banyak yang bilang, "Mbak, minta tolong dong di di review gitu." Dulu cuma di WA aja sebenarnya. Pertama-pertamanya di WA aja gitu. Gak di posting, kan belum tahu TikTok, belum tahu ya Instagram, cuma punya aja buat scroll gitu aja. Yang pas akhirnya kenapa sih inisiatif gitu? Oke nih aku harus up nih ke sosial media sekarang kayak gitu. Itu karena terjadi karena perubahan status, akhirnya berani untuk di up ke sosial media seperti itu. Berarti sebelumnya karena menyandang status masih ya? Iya. Oke. Tapi gitu ya, kalau kita itu melihat seorang influencer atau orang selebgram yang suka review atau kayaknya happy gitu ya di sosial media. Iya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu gitu ya aslinya kayak gimana. Nah, kita tuh penasaran nih. Iya, karena sama apa sih kehidupannya Mbak Dara? Saya yakin setiap manusia itu pasti punya ujiannya masing-masing gitu ya. Nah, apa sih dalam hidupnya Kak Dara yang sudah dilewati dan itu bisa dijadikan pembelajaran gitu buat Kak Dara? Sebenarnya seneng banget saya diundang kayak gini ya, dapat kesempatan bisa sharing-sharing. Sebenarnya juga saya sadar kalau setiap manusia pasti diuji. Ini bukan sesuatu ya pasti punya bebannya sendiri. Tapi karena saya sekarang dikasih kesempatan seperti ini, saya pengen sedikit sharing gimana cara saya mengatasi ujian-ujian yang terjadi di hidup saya seperti itu, sharing-sharing seperti itu. berarti Kak Dara ini kita tahu kalau di kamera tuh sering happy ya. Benar. Ternyata di sisi lain juga ada sesuatu. Iya pasti dong, pasti. Itu dimulai dari kapan tuh kejadian? Dan apa gitu? Mungkin bisa cerita waktu saya. Sebenarnya saya orang-orang belum tahu ya kalau sebenarnya saya ini sudah menikah dan sudah bercerai. Intinya status saya sekarang bukan ya sudah janda seperti itu. Dan mungkin mereka juga ngiranya saya masih umur 20-an, 22, 23 gitu. Mahasiswa yang masih kuliah, katanya masih kuliah seperti itu. Umurnya sebenarnya sudah nggak muda, sudah 30 tahun. 30 tahun ya benar. Jadi saya tuh aslinya tuh di Sumeneb, terus kuliah di IAIN, di STAIN dulu ya. 4 tahun, terus setelah kuliah langsung menikah. Jadi tinggal di Pamekasan ini dari tahun 2011 menikah 2015 seperti itu. Terus dikaruniai anak tahun 2016. Lah ya ujiannya dari situ. Saya dapat anak yang tidak sehat. Waktu itu diagnosanya tuh jantung bocor atau kelainan jantung kompleks gitu jadi. Nah, ya di kondisi seperti itu saya masih bersyukur gitu kan. Intinya saya pengen di sini sharing gimana saya saya menghadapi ujian itu saya sikapi dengan positif dan bersyukur seperti itu. Ya seperti itu. Jadi waktu itu
umur 40 hari tiba-tiba itu waktu saya bawa ke Pamekasan, waktu itu kan masih melahirkannya kan di Sumenep gitu kan ya. Dibawa ke Pamekasan itu tiba-tiba biru tangannya, terus bibirnya tuh biru. Terus dibawa ke dokter, wah ini berat ini katanya dokter. Oh nambah ya, ini kelainan jantung kayaknya gitu. Oh gitu. Ya jadi setiap bulan itu harus kontrol ke Surabaya gitu. Terus katanya ya namanya mertua masih orang-orang tua zaman dulu lah gitu. Oh ini jangan ke dokter terus, coba dibawa ke terapi ini, dukun ini, seperti itu kan. Ya kita juga usahakan itu jalur medis sama terapi lah gitu ya. Ya di kondisi seperti itu saya masih alhamdulillah gitu, maksudnya untung ya saya dulu sama mantan suami, alhamdulillah ya yang dapat ujian ini kita, bukan tetangga kita yang ini. Kalau mereka yang dapat seperti ini gimana? Maksudnya kita masih bisa ngasih ujiannya masih bisa ngasih pengobatan yang terbaik buat anak kita gitu kan. Meskipun ya tertatih-tatih juga gitu, tapi alhamdulillah dikasih ujian seperti itu kepada kita gitu. Terus waktu itu anak saya umur ya di rumah sakit opname 3 hari, dapat kabar mama kecelakaan. Kebetulan mama itu juga bekerja di keluarga kami kan, papa mama kerja tuh di Surabaya kan, di Sidoarjo. Dan penghasilan terbesar tuh di mama gitu kan. Mama meninggal, terus waktu itu juga anak lagi di rumah sakit, takut jenazah mama mau dibawa ke Banyuwangi karena kebetulan orang Banyuwangi. Jadi saya tinggalin anak dulu ke mertua, saya mau ngurus jenazah mama gitu kan. Tapi alhamdulillah jenazahnya bisa dimakamkan di Sumenep karena anak-anaknya dari Sumenep gitu kan. Ya itu, terus setelah mama meninggal itu mulai akhirnya lebih terombang-ambing karena kan salah satu tulang punggung di keluarga sudah nggak ada seperti itu kan. Jadi waktu itu adik lagi kuliah, adik yang cowok juga lagi sekolah di Sumenep. Jadi saya yang membantu papa gitu ya. Ya dalam kondisi saya anak sakit, butuh banyak biaya untuk pengobatan gitu kan. Ya jadi cara dari jualan online itu gitu kan. Gitu. Ya tapi alhamdulillah, selalu alhamdulillah gitu aja. Maksudnya kita nggak pernah kekurangan makan, selalu ada, intinya ya alhamdulillah gitu. Akhirnya bulan ini terlewati seperti itu aja gitu. Dilewati tiap bulannya gitu ya. Ya terus ya biasa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada naik turun ya, pasti ada kekurangan kelebihan pasangan juga pasti ada gitu. Ujian dari luar kayak lingkungan pasti ada, ekonomi ya sudah terlewati lah gitu. Pokoknya intinya setiap menjalani ujian itu saya selalu bersyukur. Pernah juga keluar dari rumah situ, kita merantau sama suami, anak sudah meninggal ya. Merantau sama suami Sidoarjo 1 tahun. Ya itu kita nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa. Gitu untuk uang saya mau beli gorengan 5.000 aja eman gitu loh ya. Buat nabung gitu ya. Enan buat beli tahu bisa makan sekeluarga seperti itu ya. Jadi dipotong berapa biji gitu makanya. Tapi saya nggak pernah kok gini nggak. Alhamdulillah ini keren banget. Kata saya ini keren banget. Saya bisa melewati saya bisa jalani hidup yang seperti ini, keren banget. Ini bakalan ciri-ciri orang sukses kata saya gitu. Ini bakalan jadi cerita orang sukses gitu. Ya pokoknya saya bersyukur banget. Jadi nggak mengeluh waktu keadaan seperti itu ya. Ini kita bakalan jadi orang sukses, makanya kita posisinya kayak gini gitu, seperti itu. Selalu bersyukur intinya. Ya terus akhirnya di penghujung tahun 2022 kemarin itu saya akhirnya menyerah. Akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suami saya gitu. Iya. Dan di waktu itu kan saya kan ya aktif di WA ya, teman-teman itu banyak, teman-teman WA itu banyak. Mereka tuh nggak pernah tahu apa yang saya alami gitu. Jadi pada kaget. Loh, kok tiba-tiba cerai? Loh, kenapa Mbak? Kenapa? Ya sudah, banyak yang tanya, apalagi kan suami saya ini tokoh masyarakat di sana gitu. Banyak tetangga-tetangga yang menyayangkan, kenapa sampai mereka tuh ke rumah nangis-nangis, ayo balik, masalahnya apa? Tapi saya dan mantan suami sudah bersepakat, intinya sudahlah, cuma kita berdua aja yang tahu dan nggak perlu, intinya sudah deal seperti ini, seperti itu ya. Tidak ada kecocokan gitu. Tidak ada kecocokan antara kita gitu ya, nggak usah dibuka-buka ke siapa-siapa. Dan kalaupun orang nanti berpikiran jelek, ya sudah, biar orang mikir jelek tentang saya karena saya yang menggugat cerai gitu kan.
Saya bukan orang sini, nggak masalah. Yang penting sama keluarga saya di Sumenep itu ya disuruh pulang kamu ngapain di situ gitu kan. Kamu kan orang Sumenep. Tapi saya tetap harus menjalankan hidup saya, melanjutkan hidup saya. Saya cari nafkah di Pamekasan, intinya saya nggak ngapa-ngapain. Saya jalan lurus ya udah, cuma cari nafkah di sini gitu. Jadi saya emang nggak bisa pulang gitu kan. Tetap di sini. Itu wis namanya nggak salah Syahrini waktu itu lagi boomingnya Syahrini tuh. Syahrini katanya gini lagi apa? Iya. Oh ya, kok Syahrini saya aja fitnahnya luar biasa waktu itu muncul ya. Katanya selingkuh lah, katanya saya menggelapkan dana lah gitu, katanya saya nggak punya hati ninggalin suami kayak gitu intinya ya, nggak sabar kayak anak kecil gitu. Banyak fitnah. Banyak fitnah. Tapi ya sudah nanti bakalan hilang sendiri, bakalan berlalu gitu. Saya terima, saya emang udah bilang dari awal konsekuensinya bakalan saya yang jelek gitu kan, karena saya yang menggugat gitu. Fitnah terbesarnya apa waktu itu? Yang paling nyes buat Kak Dara waktu itu? Saya nggak nyangkanya itu menggelapkan dana. Ada itu ya? Kalau saya menggelapkan dana, saya lari ke Malaysia mungkin, nggak mungkin tinggal di sini gitu kan ya. Pokoknya saya di sini. Silakan orang-orang pantau, silakan gitu. Saya nggak macam-macam, pokoknya tetap cari nafkah di sini. Jadi alhamdulillah ya orang-orang tahu seperti apa ya. Sekarang sudah hilang fitnah itu, malah berbalik mereka kasihan sama saya seperti itu. Tapi saya nggak suka dikasihani seperti itu gitu. Malah mereka gini kan sampai nangis mereka ke rumah, ayo balik gini. Soalnya apa ya, orang-orang itu menyayangkan. Saya kan bukan keturunan, suami saya ini di keluarga tokoh masyarakat, orang terpandang, keturunan kiai seperti itu kan. Sedangkan saya ini bukan keturunan kiai yang masuk ke keluarga mereka, ini sebenarnya sudah cukup sulit untuk beradaptasi gitu kan. Dari cara bicara, cara berpakaian. Saya ini anak umum gitu gimana. Itu sudah ya, tapi saya mau menjalankan kehidupan yang seperti itu karena ini memang baik buat saya. Yang ya udah, yang memang kamu harus seperti ini baik buat kamu, ini untuk akhirat kamu gitu kan. Jadi sana itu kayak ladang amal buat saya. Tapi saya memang belum bisa beradaptasi sampai 7 tahun pernikahan itu. Selama 7 tahun tuh masih belum bisa beradaptasi. Kayak misalnya disuruh mimpin untuk pengajian, itu nggak tahu, suruh ngimamin jamaah perempuan saya belum tahu karena saya kan bukan lulusan pondok kan. Jadi saya imbangi dengan kegiatan sosial yang saya bisa gitu, kayak bikin program-program apa gitu, pokoknya untuk mendukung suami lah. Dan alhamdulillah saya baru kerasa kemarin ini orang-orang ternyata cocok sama saya gitu loh. Jadi sudah, sampean itu meskipun bukan keturunan kiai tapi sampean nyainya kita gitu loh. Misalnya orang-orang masya Allah eman ke saya gitu ya, mungkin ya sudah percaya gitu ya. Iya, akhirnya ini ternyata orang memang sudah nerima saya seperti itu. Tapi ya gimana lagi, saya sudah bulat sama keputusan itu gitu. Akhirnya ya tetap melanjutkan menggugat cerai itu. Oke, kita balik lagi dengan ke belakang ya. Pas waktu ibu dari Kak Dara itu meninggal, apa yang dirasakan sama Kak Dara waktu itu? Gimana ya? Ya namanya kalau seorang anak paling itu ya kan kehilangan ibu atau kehilangan anak gitu kan. Seorang perempuan itu hampir berbarengan ya. Iya bener gitu. Ya memang ya sudah ya, nangis gitu. Saya orangnya seperti itu, sedih tapi terus kita kalau sudah sedih mau ngapain gitu ya, udah kita harus tetap jalani gitu. Nah, kita harus berjalani. Terus berarti saya ditunjuk seperti ini, berarti saya ini Allah anggap mampu seperti itu kan. Jadi ya udahlah, jalani. Intinya jangan mengeluh, positif. Nanti kita cari apa hikmahnya setelah itu gitu kan. Ya seperti itu. Ya setelah menikah 7 itu kan sudah anak meninggal, saya kan belum punya anak lagi kan setelah itu. Lama kok, kenapa? Akhirnya baru ketemu kan. Oh ternyata ini loh, seandainya saya dikaruniai anak lagi, mungkin saya nggak segampang ini untuk menggugat cerai seperti itu kan. Mungkin Allah kasihan sama saya karena saya akhirnya menjadi tulang punggung keluarga. Seperti itu kan. Hikmahnya seperti itu. Ya Allah ini sayang banget sama aku gitu kan. Jadi aku disuruh fokus untuk keluargaku, mungkin karena aku lebih dibutuhkan sama keluargaku seperti itu. Jadi ya sudah, akhirnya ya Allah itu sayang banget sama kita gitu loh, intinya. Positif aja seperti itu. Ayah waktu itu ada? Masih sampai sekarang? Iya. Oh iya, waktu pandemi kemarin itu ya. Itu papa tiba-tiba kena stroke. Katanya. Jadi saya tuh di rumah itu ngerawat mertua saya tuh sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak inget lah gitu ya, sudah lumpuh gitu ya.
Terus waktu itu pandemi, papa saya kena stroke. Waktu itu mbah saya juga, nenek saya yang di Sumenep itu baru keluar dari rumah sakit gitu. Jadi terpaksa saya memboyong papa sama mbah saya ke rumah suami di Pamekasan sini. Jadi saya sama adik merawat papa, mbah, terus saya juga merawat mertua di sana. Jadi 3 pasien gitu ya, seperti itu. Merawat 3 pasien gitu. Ya alhamdulillah sudah terlewati gitu ya. Ya seperti itu. Berarti sekarang papa sama siapa? Papa, oh ya sekarang papa karena sudah mulai pemulihan, sudah enak jalannya, sudah biasa, cuma tinggal ngomongnya aja gitu. Jadi papa sekarang ada di Sumenep sama mbak. Jadi ya itu saya menjadi tulang punggung bagi papa, mbak. Terus kebetulan om saya baru kena PHK gitu. Jadi sekarang juga om juga seperti itu di sana. Berarti ujiannya rentetan terus gitu ya, jalan. Iya, makanya saya berpikir saya ini lagi dibutuhkan keluarga saya gitu kan. Jadi itu akhirnya saya lebih memilih untuk menggugat cerai karena memang sudah tidak ada kecocokan, sudah saya bersabar, terus juga sudah ini ya sudah melakukan yang terbaik lah ya sudah lah gitu. Oke, karena yang namanya perempuan nggak ada perempuan yang pengen menikah kesekian kalinya, benar. Nggak ada impian seperti itu. Tapi gini, untuk menyandang titel sebagai seorang maaf ya sebelumnya janda itu pasti berat kan. Orang-orang masih berpikirnya negatif kayak gitu. Apa sih yang dilakukan sama Kak Dara sendiri untuk menyetas itu semua gitu? Ya pokoknya saya tetap melakukan yang benar lah. Saya jualan online, orang juga tahu saya seperti kegiatan saya sehari-hari kayak apa, jualan online, jualan perintilan frozen yang receh seperti itu gitu ya. Tapi alhamdulillah barokah tercukupi gitu, bisa mencukupi saya, adik dan keluarga saya seperti itu ya. Ya sudah melakukan kayak gitu aja. Yang penting kita tetap menghadapi menerima sikap-sikap yang agak kurang mengenakan gitu. Enggak sih. Enggak. Alhamdulillah enggak ya, karena circle saya ya ibu-ibu itu ya. Bener. Circle saya ibu-ibu itu. Lingkungan itu juga mempengaruhi ya kan. Iya bener. Ya mereka sih penasaran apa sih masalahnya, tapi ya udahlah bukan jodoh, saya seperti kalau ditanyain gitu aja. Berarti semua lingkungan sudah mulai menerima sekarang ya? Ya sudah menerima. Oke. Karena yang namanya fakta tuh pasti terungkap ya. Iya benar. Apalagi sekarang suami sudah menikah, menikah. Kemarin waktu puasa tuh sudah menikah. Dan saking positifnya saya tuh orangnya nggak pendendam, nggak pemarah, jadi pemaaf gitu. Jadi saya sama suami masih berhubungan baik. Luar biasa sekali. Ya, berarti diatasi dengan baik-baik, bertemu baik-baik, mengakhirinya baik-baik juga ya gitu. Okay. Makanya orang nggak nyangka kapan tengkarnya, kapan itunya kok tiba-tiba kayak gitu kan. Soalnya ya udah baik-baik aja loh. Kemarin kayaknya saya ngambil barang kesampean masih baik-baik aja, makanya nggak sampai gimana itu enggak. Itu waktu puasa kemarin dia waktu mau nikah aja dia masih buka puasa sama saya, sholat jamaah sama saya berdua gitu kan. Masih di rumah tante waktu itu ke Sumenep gitu. Jadi aku mau buka di sana ya, tak bawain sate gulai gitu, bawain. Ya nggak apa-apa. Ada ponaan juga sih, ada sepupu juga. Kita buka bertiga, tapi sholatnya waktu itu ayo aku pengen ngimamin kamu terakhir kalinya kayak gitu. Ya udah sholat berjamaah gitu. Ya terus itu sempet nangis-nangisan waktu itu. Nah, ya dia masih nawarin sih yonya, ayo balik sama aku gitu. Ya enggak, udahlah kamu kan sudah ada calon. Saya emang denger kan dari tetangga kalau dia sudah mau menikah gitu. Teruslah semoga kamu bahagia sama pernikahan kamu, semoga sukses kayak gitu. Terus dia juga mendoakan semoga kamu sukses sama kegiatan baru kamu gitu. Ya udah, nangis-nangisan gitu udah sih, udah mau pulang lihat nangis gitu udah akhirnya. Ya alhamdulillah sudah menikah dia gitu. Ujiannya berat ya. Iya benar. Dan terlepas dari apapun permasalahan Kak Dara waktu itu, pastinya itu yang terbaik kan, buat berdua, kedua belah pihak pastinya ya. Iya, benar. Dan yang luar biasa dari Kak Dara ini, kalau kita dengerin dari ceritanya itu memang ujian yang mungkin secara dari anak, ibu sendiri gitu, terus dilanjut dengan hubungan pernikahan dan juga ayah atau papa gitu ya kan, diujinya sakit kayak gitu. Itu kayak yang namanya perempuan itu kan pasti apalagi perempuan anak pertama itu kan benar. Pasti yang namanya harus kuat
apa sekuat baja ya emangnya. Dan ini memang kenapa Allah itu memilihnya Kak Dara, karena Allah yakin Kak Dara itu bisa gitu. Dan aku lihat gitu ya dari tadi Kak Dara tuh kayak emang ceritanya dia tuh tidak kayak menyimpan yang pas kayak sedih, biasanya kan masih kayak gitu kan. Dia tuh kayak ya sudah pasrahkan sama Allah, semuanya easy going gitu ya. Iya seperti itu emang. Bahkan waktu setelah saya keluar dari rumah, masih proses perceraian, saya keluar dari rumah kan nggak bawa uang ya gitu. Ada sih uang, tapi itu untuk modal saya setiap cari nafkahnya seperti itu. Itu kan saya emang doyan makan. Jadi harus nalek tabu gitu ya, harus nalek tabu gitu. Makan bungkusan 5.000 tuh kurang banget, Mbak. Ya saya puasa Daud, terus besoknya ya makan nasi 5.000 itu kan saya nggak bawa apa-apa ya dari rumah sana. Cuma bawa freezer 2 box gitu. Terus buat frozenan saya, kompor saya nggak bawa apa-apa gitu. Jadi emang nggak bisa masak gitu kan. Jadi harus beli seperti itu. Ya Masya Allah, alhamdulillah sudah terlewati seperti itu. Saya yakinnya udahlah jalani aja, pasti ada rezeki, pasti berlalu gitu loh. Dan saya yakin orang di luar sana tuh jauh lebih banyak yang jauh lebih berat ujiannya gitu loh. Jadi saya nggak pantas buat ngeluh gitu loh Mbak. Jadi ya udahlah gitu. Saya ini beruntung, saya selalu seperti itu. Setiap pagi tuh afirmasi kayak alhamdulillah aku beruntung gitu. Seperti itu, seperti mensyukuri. Berarti lebih menerima keadaan ya. Iya, selalu bersyukur. Iya sih, sebenarnya segala apapun kalau kita udah mensyukuri itu semuanya terasa nikmat ya. Dan itu kita tuh kadang kan kurangnya kita tuh karena haus aja ya kan, haus dari kok kurang kayak gitu kan. Itu cuma hawa nafsunya kita aja sih ya sebenarnya gitu. Dan Kak Dara juga biasanya kalau orang-orang di luar sana ya permasalahan sedikit sudah baper. Kalau Kak Dara kayaknya lebih ke tangguh, mengambil pelajaran dari yang sudah berlalu kayak gitu. Jadi untuk menambah ketangguhan Kak Dara sendiri kayak gitu. Kayak ini nulis status marah-marah tuh ngapain orang gitu. Terus ya Allah, jadi itu ngapain? Ya udah kita isi dengan yang ceria-ceria aja gitu, lucu-lucuan kayak gitu. Makanya mereka semua heran gitu. Kenapa kok tiba-tiba berarti cuma Allah aja ya yang tahu gitu ya. Rencananya ke depan nih untuk Kak Dara kan pasti ada cita-cita mungkin atau apa yang masih belum tercapai. Ya Masya Allah ini setelah saya jalanin online ya tiba-tiba dapat rezeki jadi food vlogger kayak sekarang, bisa berpenghasilan dari kan Masya Allah ya. Udah suka makan gitu ya. Udah dapat makanan yang enak-enak yang baru-baru sebanyak itu ya sukan saya. Masih bisa berpenghasilan seperti itu, Masya Allah, bener-bener alhamdulillah. Jadi Allah tuh baik banget gitu loh ya, beneran. Ada makanan baru terus sebanyak itu kita habisin. Saya makanya banyak soalnya emang Mbak. Agak barbar ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat untuk Sobat RTV yang di luar sana yang mungkin posisinya ada kayak Kak Dara gitu. Apa yang harus mereka lakukan dan gimana sih caranya kita tuh menumbuhkan rasa ikhlas di dalam diri kita sendiri gitu. Yakin aja kalau kita sebagai manusia itu Allah itu sebagai sutradara dan kita sebagai pemerannya di dalam kehidupan seperti itu. Jadi kita cukup jalani aja, lakukan yang terbaik, pasrah, hasilnya terserah Allah, dan hasil itu yang kita dapatkan itu semua terjadi atas kehendaknya Allah. Buruk atau baiknya, dan itu pasti yang terbaik, udah gitu aja. Seperti itu, ikhlas aja. Dan kuncinya tuh bersyukur, selalu bersyukur. Selalu cari carilah celah untuk bersyukur. Pasti bahagia gitu loh Mbak. Intinya enteng, hidup jadi enteng. Kalau kita emang pasrah sama Allah, memang ya apa lagi sih yang dipikirin gitu ya. Kita bener katanya Kak Dara, Allah itu adalah sutradaranya kita. Jadi pasrah aja sama sutradara kan gitu. Udah ada tulisannya semuanya. Ada garisnya kita harus ngapain ya kan. Dan kalau nggak bersyukur ya mau sebanyak apapun kekayaan kita nggak akan pernah cukup gitu. Benar. Oke, mantap. Terima kasih buat Kak Dara. Sama-sama, terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi buat yang nonton dan memotivasi yang punya pengalaman. Mungkin di luar sana masih juga ada segelintir orang yang merasakan seperti Kak Dara, tapi mereka juga butuh support dan butuh teman untuk menjadi pegangan mereka untuk
menuju masa depan yang lebih baik juga pastinya. Dan semoga kali ini Kak Dara dengan influencer dan baru jualan online-onlinenya, siapa tahu gitu. Nanti kita datangkan ke sini lagi udah posisinya udah ganti tuh. Masya Allah. Udah punya rumah makan sendiri justru ya kan, dan semakin terkenal. Jadi motivator juga. Ya nanti ya. Cita-cita itu emang pengen seperti itu. Berarti hobinya selalu terlaksana terus nanti ya. Iya, siapa tahu. Iya benar. Oke, terima kasih buat Kak Dara udah menyempatkan hadir untuk di studio kita kali ini, dan semoga bermanfaat buat yang nonton ya. Amin. Buat Sobat Artif yang nonton, terima kasih juga sudah nonton sampai detik kali ini, dan ambil positifnya, buang negatifnya ya. Dan terima kasih, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.